Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini setelah vakum berapa bulan ya Pak? Dari Januari. Dari Januari. Nggih. 14. Alhamdulillah ala kulli hal kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pertama saya mohon maaf, kemarin hari Sabtu Ahad saya tidak bisa ikut bareng-bareng sama antum, padahal pengen sekali saya bisa ikut membersamai, ikut merasakan kebahagiaan bersama dengan orang-orang soleh ini. Namun qadarullah saya tidak bisa bersamai antum semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga saya mohon maaf ini jadi telat, tadi harusnya jam itu Pak 19.30 nggih. Ya. Oh boleh. Qadarullah juga saya ini pinjam tempat di sini untuk mencari guru baru dan pendamping baru. Mohon seru-seru Pak. Istri saya ada di sini. Tapi nggak apa-apa, istri saya nggak dengar. Kalau dengar juga nggak apa-apa, insyaallah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bersama, dan semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita kumpul di tempat yang terbaik ini, kita kumpul di rumah-rumah Allah, dan juga kita berkumpul di tanah wakaf nih kan Ge? Masya Allah, berkumpul keberkahan, duduk bersama dengan orang-orang baik di acara yang baik, maka berkumpul kebaikan-kebaikan itu di tengah-tengah kita. Maka kita terus meminta sama Allah di waktu-waktu yang terbaik ini agar Allah berikan keberkahan, turunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah sertakan malaikat-malaikat yang selalu menyelimuti kita, sehingga dengan semua itu ditambahkan lagi satu hal yang sangat istimewa, yaitu kita dibangga-banggakan oleh Allah di makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu di kalangan para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kita yang kumpul bersama-sama di sini untuk saling bertadarus, belajar bersama, membacakan ayat-ayat Allah, maka semua itu akan turun ketenangan. Kemudian rahmat juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga akan menyelimuti kita semua, mengepakkan sayapnya, kemudian menaungi orang-orang yang sedang belajar mencari ilmu. Dan yang paling utama adalah Allah sebut, Allah bangga-banggakan di antara malaikat-malaikat yang mulia. Semoga kita bagian dari orang-orang yang Allah banggakan itu. Baik, ada Ustadz Ahmad di sini. Pundi Ustadz Ahmad ya. Ustadz Ahmad pundi Ustadz? Ya Allah. Niki pripun Ustadz Ahmad nih? Antum bertanggung jawab di sini Ustadz. Masyaallah.
Jangan ngapunten Ustaz. Aduh, ini pemain pengganti ini malah saya pemain pengganti ini. Mohon izin Ustaz Ahmad untuk saya di sini, dan kita akan membaca satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang masih muda. Syekh Amir Muhammad Al-Madari hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama dari Yaman. Usianya kurang lebih 46 tahun. Pergi sinten sing 46. Nek kula pasti dereng. Kula mesti dereng. Ampun ngaten. Ya harus meyakinkan dulu. 44, sedikit lagi. Insyaallah, sedikit lagi. Sedikit lagi. Usianya sama. Insyaallah. Karena beliau dengan usia yang masih tergolong muda itu juga karyanya begitu banyak. Dan salah satu yang ada di tengah-tengah kita adalah kitab yang cocok untuk kita, sebagaimana kita sebagai rajul, sebagaimana kita laki-laki, yaitu judulnya Kaifa takunu rajulan bi ummah. Bagaimana agar Anda menjadi seorang rajul untuk umat ini. Karena menjadi seorang rajul itu tidak mudah. Karena tidak semua laki-laki menjadi rajul. Karena kalau laki-laki zakar untha, kan gitu. Kalau kita membaca dalam Al-Quran kan ada zakar dan untha, laki-laki dan perempuan. Tapi kan ini lebih spesifik rajul, seorang rajul. Karena tidak semua laki-laki itu menjadi rajul, tapi seorang rajul itu pasti laki-laki. Nah, kita laki-laki napa rajul? Hah? Dua-duanya. Insyaallah. Kalau melihat dari sampulnya itu, antum sudah punya semua kan, nggih? Filenya. Oh, filenya nggih. Alhamdulillah. Kalau yes, nggak apa-apa ya. Kita ngaji jipeng ya, buat napa-napa kita. Wah, wong Abu Hurairah juga jipeng kok. Gitu, ngaji kuping. Gitu. Jipeng nggih, ngaji kuping. Abu Hurairah itu jipeng loh ngajinya itu. Masya Allah, berarti sami atau buatan nih? Sami. Ingat ya, beda. Abu Hurairah ketika ngaji nggak pakai catatan, Pak. Masya Allah. Waduh, kok nggak catatan piye? Nggak pakai catatan. Berarti sami toh, yuk. Sebagian sami. Tapi Abu Hurairah ketika pulang bisa mencatat ulang sempurna seperti yang disampaikan oleh. Iya, penting sekarang saya nyatet. Nah, jiping nih mboten napa-napa. Jiping tingkat tinggi. Nah, kalau dari dari sampulnya itu. Kita tidak membahas tentang satu jamaah fulaniyah tidak. Tapi kalau melihat dari sampulnya itu, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran antum? Akan sudah ada toh? Pemimpin soleh, napa malih? Ilmu tinggi, pemimpin, nggih. Iya, karena dulu kami diajari ketika membaca kitab itu coba dilihat dari sampulnya, kemudian lihat satu kata per kata. Karena ternyata pasti di situ ada hikmah. Nah, di sini kalau dari sampulnya bagaimana kira-kira, Pak? Ada Baitul Maqdis. Terus ada apa lagi? Ada Masjidil Haram. Terus ada apa lagi? Bisnismen. Terus nggak apa-apa. Terus apa lagi? Hasan al-Banna. Terus
Syahmat Yasin, fotografer. Roh film Nah, rekaman kehidupan. nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari cover ini? Pribon? Rojul banget itu. Rojul banget, wah rojul banget, wah, masya Allah, langsung rojul banget ini, rojul Kombinasi warnanya ini. kombinasi warna, masya Allah, ya, bisa jadi kombinasi warna, masya Allah, berat nih, masya Allah. Disampul lah ya, karena masing-masing orang itu melihat beda-beda gitu. Wah ini kalau yang memang lebih dominan misalkan bisnismen, bisa melihat covernya jadi apa, misalkan kayak gitu. Kira-kira apa Pak sebelum kita masuk ke sini sedikit sebelum masuk ke materi? Gambaran tokoh dua itu orientasinya ke pengkaderan anak-anak berhasil. Pengkaderan anak-anak berhasil, pengkaderan generasi, Ya. generasi, Masya Allah. Nah, ini apa ini gambar apa ini tadi? Dealmaker. Dealmaker. Dealmaker, Masya Allah. Pak Azam cocok kayak begini. Sah. Ini kan, ya ini karena memang nggak ada sarahnya, ini gambar nggak ada sarahnya. Tapi silahkan mau lihat apa ini gambarnya, bawa apa ini? Transaksi itu. Transaksi, Pengambil keputusan. perfeksionalitas, lobbynya, cara melobi, ijab kabul, Masya Allah. Ini tapi kan ini nggak ada jilbab Pak. Oh, ijab kabul jual beli, muamalah. Ya, Masya Allah. Nah, nanti akan ada di sini tahu tentang tentang makna rujulah, dan ternyata ketika dikaitkan dengan gambar ini, Masya Allah, ternyata muncul di sini. Jadi ternyata begitulah para ulama-ulama kita, mereka ketika membuat sampul, membuat judul, membuat apa yang ada di dalam kitab itu ternyata ada maknanya tentunya. Tentunya ada maknanya. Karena seorang rojul ya pasti punya peran besar. Pasti punya peran besar. Kita sudah tahu bersama di dalam surat An-Nisa 34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Paling tidak di dalam surat An-Nisa 34 itu paling tidak 2 itu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, yang kenapa sampai ar-rijal itu sebagai qawamun, pemimpinnya para wanita, karena yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena Allah anugerahkan, lebihkan antara laki-laki melebihi daripada sebagian yang lain perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena nafkah, pekerjaan atau harta yang diberikan kepada wanita. Nah, ini kan masuk di sini juga salah satunya gitu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau melihat di sini misalkan bisnismen atau dealmaker tadinya Pak ya. Kan ya laki-laki seperti itu. Laki-laki seperti itu. Atau juga sebagaimana dua ulama yang ada di bawah itu. Dua ulama di bawah itu. Meskipun juga tidak sedikit para wanita yang menjadi ulama besar. Para wanita yang menjadi ulama besar. Di antaranya yang paling mulia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makanya dikatakan bahwa Aisyah itu rajlatun nisa. Rajlatun nisa. Rajlah an-nisa. Apa itu maknanya itu? Rujulah, rijal itu juga dari rajlah. Wanita yang cerdas, yang ada sifat laki-laki di dalamnya, yaitu cerdas. Kemudian ketangkasannya yang begitu luar biasa. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebut rajlatun nisa.
Rajulah an-nisa, dari kalangan wanita. Dari kalangan wanita. Ya, banyak dari kalangan wanita yang pandai-pandai cerdas itu banyak, sangat banyak. Tapi keumumannya adalah laki-laki yang begitu luar biasa, yang Allah berikan kelebihan daripada yang lain, Maka bagaimana kita bisa menjadi rajul? Bagaimana agar kita menjadi rajul itu? Keluar rujulah kita sehingga bukan hanya sekedar zakar, bukan hanya sekedar jenis kelamin laki-laki, tapi keluar rijal, keluar rujulahnya, yang itu semua Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita sebagai qawam, sebagai pemimpin di keluarga kita, maka perlu untuk membaca dan mengkaji agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini juga ada tulisan hukukut taba' mahfuzah. Ini berarti ini kalau mau dicetak boleh, tapi jangan dijual. Kalau mau jual ya antum hubungi yang pencetaknya ini. Gitu. Boleh, tapi silakan menghubungi pencetaknya. Kadang-kadang orang tahu-tahu ngopi dijual. Padahal di sini ada hak penerbitnya di situ terjaga. Maka kita coba pelan-pelan, hati-hati loh, ini ada haknya dari penerbit. Mereka membuat suatu ketetapan. Maka boleh silahkan dicetak, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Nah, silakan bisa dilihat di halaman ke-7 tentang Fihras al-Muhtawayat, daftar isinya itu. Daftar isinya. Ketika membaca di daftar isi, Masya Allah, isinya begitu luar biasa. Misalkan tentang al-maqsud birrujulah. Setelah muqaddimah, al-maqsud birrujulah. Yang dimaksud dengan rujulah, ada ar-rajul fil lughah, definisi rajul dalam bahasa dan juga istilah. Kemudian apa itu ar-rujulah? Kemudian apa itu ar-rijal? Kemudian ahamiyatur rujulah fi hayatil ummah, pentingnya rujulah dalam kehidupan umat ini. Ar-rujulah kalimatu haqqin tuqal. Ar-rujulah itu kalimat yang hak, yang harus diucapkan. Sehingga laki-laki ya harus menjadi rajul. Laki-laki kok masih melambai, wah laki-laki kok masih belum terlihat rujulahnya, masih dipertanyakan. Lah karena saya sedang mempelajari tentang makanan-makanan, ya ternyata semua itu kaitannya dengan makanan juga ada. Maka jadi laki-laki juga harus benar-benar memperhatikan itu semua, agar salah satunya rujulahnya itu yang bersumber dari makanan itu keluar. Karena mungkin sedikit dari apa yang sudah saya baca itu, ternyata dari makanan salah satunya ada yang sudah dihilangkan kromosomnya, yang jadinya XY, X-nya dihilangi jadi YY. Laki-laki kok YY no pripun? Kan repot. Laki-laki kok sukanya YY kan jadinya gimana? Laki-laki secara casingnya laki-laki, tapi YY, kromosomnya sudah dihilangi. Karena kan ternyata menghilangkan satu huruf saja, kalau dalam Al-Quran kan kullama zadal mabna zadal ma'na. Ketika bertambah bentuknya, baik itu hurufnya atau harokatnya, maka bertambah maknanya. Berarti kalau dikurangi, berkurang maknanya. Lah kalau satu huruf meskipun nggak mukjizat, XY itu nggak mukjizat, tapi ketika satu huruf itu dihilangkan, yang harusnya XY, kemudian dikurangi satu hurufnya, jadinya bagaimana, Pak? Hilang tuh. Itu kok mau jadi rojul gimana? Ya masih ye ya begitu.
Ya mungkin dulu pernah kita lihat ada program TV ye begitu laki-laki subhanallah. Ya itu kok ada ya, memang karena sumbernya dari itu. Rujulahnya nggak keluar. Rujulahnya tidak keluar. Maka perlu kita sebagai seorang laki-laki itu mempelajari sebagai rujulah itu. Sifat-sifat rujulah itu harus dipelajari. Baik, kemudian selanjutnya ar-rujulah fil Islam. Ar-rujulah dalam Islam. Ar-rujulah fil Quran, dalam Al-Quran. Sifatur rijal fil Quran, sifat-sifat rijal dalam Al-Quran. Oh, berarti ada sifat-sifatnya di situ. Di sini disebutkan di antara sifatnya awalan at-taharah, suci, kemudian tsaniyan qulubuhum mu'allaqatun fil masajid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Berarti jadilah napa? Marbot. Nah, kan ya. Loh, masjid tergantung dengan marbot nih. Loh, saya dulu SMA itu jadi marbot. Ketika di Libya jadi marbot. Nyaman jadi marbot, Pak. Kalau di sini ada masjid yang bisa, saya mau boleh kok jadi marbotnya. Tukang resik-resik ini, Masya Allah. Hatinya selalu terpautnya. Orang nggak akan masuk kalau belum saya bukain. Terserah mau gimana. Iya, hatinya terkunci. Mau keluar juga, aduh, kuncinya sampai saya pegang. Berarti hatinya masih, masjidnya masih berada di dalam hati toh. Masya Allah. Tapi bukan itu saja. Bagaimana tentang ibadah. Kemudian yang ketiga, al-khasyatu minallah. Ada khasyah. Ada rasa takut kepada Allah. Kemudian ada iqamatus shalah. Selalu mendirikan sholat, dan mungkin nanti akan coba dibahas Ustaz Ahmad yang pakarnya itu tentang definisi, misalnya kenapa iqamah gitu, mendirikan sholat. Kalau secara definisi atau terjemahan kan iqamah itu mendirikan, melaksanakan, tapi kenapa iqamah kan gitu. Iqamah da ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, entah itu nanti akan ada kaitannya atau tidak, nanti kita akan bahas suatu saat nanti. Kemudian ita'uz zakah, bayar zakat, al-wafa'u bil ahdi wal mitsaq, menepati janji dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian al-qawamah wa husnut taujih li buyutihim wa zawihim. Ada al-qawamah. Ada al-qawamah yang nanti juga akan kita bahas apa itu al-qawamah. Kemudian wa husnut taujih, memberikan nasihat yang baik di dalam rumahnya dan juga wazawihim, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sifatur rijal fi sunnati wa aqwalis salaf. Ada sifat-sifat ciri-ciri rijal di dalam sunnah dan juga perkataan para ulama salaf tentang rijal, yaitu al-qiyam bil faraid, melaksanakan al-faraid, kewajiban-kewajiban, as-shalah, ada perbaikan di situ, as-sabru 'ala syada'id, sabar atas segala macam ujian-ujian yang diterimanya. Kemudian as-sabat, as-sabat itu tetap teguh pendiriannya, sebenarnya istiqomah. Kemudian al-amanah wal qanaa'ah wal hikmah. Ada amanah, qanaah, terima yang pandum nih gitu, qanaah, dan hikmah. Ada hikmah. Kemudian ada as-samahah. As-samahah ini apa Ustaz Ahmad? As-samahah itu? As-samahah itu apa? Kenapa? Apa ya? Bisa lapang dadanya, gitu. As-samahah, samaha bisa lapang dadanya, menerima, legowo, nah kayak gitu kan, legowo. Dan legowo niku Ustaz Mul di sini ada toh. Legowo niku kali kaitannya dengan sawah ya Ustaz Mul nggih. Mana Ustaz Mul ya? Ustaz Mul. Kaitannya saya baru tahu kan. Di sawah itu ini ada legowonya. Oh, legowo itu ternyata ada yang di sawah itu. Jarak antara tanaman terus ada jarak yang agak panjang, itu legowo. Legowo. Bukan galengan.
Beda lagi, nanti belajar sama Ustaz Mul insyaallah. Kemudian ada qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, kita qiyamul lail mboten niki? Malam-malam insyaallah. Mughalabatul hawa. Mughalabatul hawa, bisa memenangkan hawa nafsunya. Memenangkan dari hawa nafsunya. Kemudian ada sinur rujulah. Ada usia rujulah itu. Kemudian muqawwimatur rujulah. Aspek apa saja yang ada dalam rujulah itu? Ada al-iradatul qawiyah, keinginan yang kuat. Al-iradah, keinginan. Al-himmah, al-himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. An-nakhwa wal izzah wal iba. Ada rasa wibawa itu. Wibawa. Kemudian ada ikhlas. Al-ikhlas fil qawli wal amal. Ada ikhlas. Kemudian at-tadhiyah wal fida. At-tadhiyah wal fida juga diantaranya berkurban. Berkurban. Kemudian as-sabatu waqtal mihan. Tetap teguh pendiriannya ketika di waktu-waktu ujian-ujian itu. Ada masa-masa ujian. Kemudian juga ada awamil diya'ir rujulah. Hal-hal yang bisa menghilangkan rujulah itu. Ada al-kufru billah, yang paling utama adalah kufur kepada Allah. Kemudian al-isti'anatu bi ghairillah azza wa jalla. Beristi'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah azza wa jalla. Kemudian qat'us sabil. Qat'us sabil. Ada memotong jalan. Nah, nanti apa memotong jalan kita akan bahas insyaallah. Kemudian ityanul munkarat, mendatangi kemungkaran-kemungkaran. Mendatangi kemungkaran-kemungkaran. Kemudian inqilabul mawazin fi majalir rujulah. Ada perubahan al-mawazin. Ada perubahan-perubahan yang kaitannya dengan rujulah itu. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian idza asbahal kadhib rujulah. Idza asbaha al-kadhibu rujulatan. Jika al-kadhib, dusta itu ada di dalam rujulah, jadinya nanti seperti apa? Kemudian ar-rujulatu wan nubuwah, ar-rujulah dan kenabian. Ar-rujulah wa alamatus sa'ah. Insyaallah ada ar-rujulah dan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada umurun laisat minar rujulah, perkara-perkara yang tidak termasuk dari rujulah. Kemudian alimni ya abatir rujulah, ajarkanlah kepadaku wahai ayahku tentang rujulah. Nah, ini kan berarti kita yang punya anak laki-laki memiliki kewajiban untuk mengajarkan rujulah itu kepada anak-anak kita. Kan gak enak kalau kemudian anak kita mengatakan, ayah ajari saya rujulah dong. Sebelum anak itu mengatakan seperti itu, kita juga harusnya sudah mengajarkan itu. Sudah mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Tentang at-takniyah, ada berkunyah. Akhadhahu lil majami' atau akhdhuhu lil majami', mengajaknya di di forum-forum misalkan, cara mengajarkannya. Kemudian qasasus salaf, menceritakan tentang bagaimana ulama salaf kita. Kemudian ada al-adab, adab. Ada al-ihtiram wa taqdir, menghormati. Kemudian ada ar-riyadhah. Ar-riyadhah ternyata bagian dari rujulah. Bagian dari rujulah. Olahraga. Al-bu'du 'anil muyu'ah.
saya nggak tahu nih al-bu'du anil muyu'ah, insyaallah nanti kita akan bahas lagi insyaallah. Atau Ustaz Ahmad, apa Ustaz Ahmad artinya Ustaz al-bu'du anil muyu'ah? Tahu Ustaz Ahmad? Insyaallah nanti kita. Adamul ihanah, tidak boleh menghina, tidak boleh ada hinaan. Ta'limuhu al-jur'ah, al-jur'ah, ta'limuhu al-jur'ah yaitu seperti hanya mengajarkan al-khitabah, mengajarkan apa? Bagaimana berkhutbah, cara menyampaikan. Karena laki-laki kan harus bisa menyampaikan seperti itu. Apa namanya, Pak? Ya, tabligh. Karena saya pernah suatu ketika saya loncat dari panggung, Pak. Dan itu ternyata pernah dilakukan oleh bapak saya. Wah, ini terulang gitu kan. Bapak saya juga ketika dulu cerita ke saya itu juga gitu sama. Sebelum akhirnya pergi jauh masuk pesantren, itu pidato, berhenti di situ langsung loncat pergi, nggak balik lagi. Pergi mondok ke mana-mana sampai akhirnya ketika sudah pulang baru bisa menyampaikan seperti itu. Dan saya juga pernah sama, loncat dari panggung, sembunyi sampai acara selesai baru saya pulang. Suruh makan saya nggak mau makan, ngumpet aja gitu, ngumpet. Terus juga saya pernah seperti ini langsung pingsan, Pak. Lagi ngisi, suruh menggantikan itu, pingsan Pak saya, Pak. Pingsan. Diketawain sama ustadz saya yang suruh ganti itu, ya sekedarullah, gimana nggak siap lagi begini, terus tahu-tahu udah keringat dingin gitu kan, tahu-tahu sudah pindah ke kamar. Ya nggak apa-apa, ya itu perlu diajarkan ke anak-anak, bukan diajarkan pingsannya, tapi bagaimana. Iya, karena kemungkinan akan terjadi seperti itu. Saya pernah ketika khutbah Jumat itu selesai dari situ, kemudian ngimamin, ngambruk saya, Pak. Ngambruk dan heboh. Wah, saya sudah berharap ketika itu saya meninggal itu, Masya Allah, nikmat itu kan. Ngambruk Pak, ngimamin Pak, ngimamin. Tapi ternyata masih hidup sampai sekarang. Masih nggak jadi. Gagal. Yang bopong itu udah nangis-nangis. Oh, Pak, saya masih hidup Pak. Gitu. Saya masih hidup. Tapi ternyata karena sakit. Baik. Kemudian al-hashmah itu kaitannya dengan pakaian. Kaitannya dengan pakaian. Itu juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian anak-anak itu pakai pakaian perempuan. Laki-laki kok pakai pakaian perempuan, atau warna. Ya kan? Anak laki-laki pinky boy kan gimana? Kan nggak enak gitu. Laki-laki pinky boy gitu jadi. Anak laki-laki pakai pink yang ya akan tercermin rujulahnya itu nantinya. Wah, ini kok seperti ini. Bukan kemudian laki-laki harus pakaiannya itu hitam atau yang enggak seperti itu. Tapi bagaimana ketika ada hal-hal yang kaitan itu mencerminkan rujulah, ajarkan. Dan ada warna-warna yang memang itu khusus untuk wanita, maka jangan dipakaikan kepada anak-anak kita. Karena itu kaitannya hasmah, kaitannya dengan mengajarkan kita kepada anak-anak kita tentang rujulah, kaitan dengan baju. Al-bu'du anit turf. Jadi menjauhkan diri dari rasa malas. Rasa malas. Kemudian al-bu'du an majalisil lahwi. Menjauhkan dari majlis-majlis yang di situ sia-sia. Majlis yang sia-sia. Kemudian ada al-mar'atu war-rujulah. Nah, ini ada perbedaan. Nanti ada laki-laki dan juga perempuan. Itu seperti apa? Laki-laki al-mar'ah dan juga ada ar-rujulah.
Kemudian simatur rujulah. Simat, as-simah itu apa? Tanda rujulah itu seperti apa? Al-mabhathul awal rijalul masajid. Bahasan yang pertama ada rijalul masajid. Rijalul masajid. Kemudian berarti ini kaitannya laki-laki dengan masjid. Ada ta'ammulatun fi ayatin nur fi suratin nur. Ada nanti mentadabburi, meresapi tentang ayat An-Nur, cahaya di dalam surat An-Nur. Kemudian ada al-farqu baina rijalil masajid warwadi mahadinil fasad. Ada perbedaan antara rijalul masajid, laki-laki yang selalu ada di masjid, atau laki-laki yang memang di situ selalu berkaitan dengan masjid, dengan ruwadi mahadinil fasad, orang-orang laki-laki yang mereka selalu berada di tempat-tempat kerusakan. Kemudian ahamiyatul masjid fi takhrijir rijal, pentingnya masjid untuk mencetak para rijal. Kemudian al-mabhatsu tsani al-qawamatu 'alal usrah, pembahasan yang kedua, al-qawamah di dalam rumah tangga. Ada di situ in'idamu ghairatihi 'ala ahlihi. Di situ ada kecemburuan terhadap pasangannya. Itu bagian dari al-qawamah dalam rumah tangga. Kemudian ada al-mabhath yang ketiga, ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah. Kemudian yang keempat, ad-difa'an awliyaillah, membela wali-wali Allah. Membela wali-wali Allah. Kemudian pembahasan yang kelima, ats-tsabat 'indal fitan, tetap teguh pendirian ketika ada fitnah, ada ujian. Kemudian min mawaqifir rijal, di antara para rijal yang di sini menjadi contoh-contoh, di antaranya ada Umar bin Khattab, Al-Izz bin Abdissalam, disebut dengan Sultanul Ulama atau Ba'i'ul Ulama, yang menjual Ba'i'us Sultan, afwan. Al-Izz bin Abdissalam itu juga di antara gelarnya adalah Ba'i'us Sultan, yang menjual sultan. Ada nggak seperti itu, Pak? Yang berani menjual sultan, pemimpinnya dijual sama Al-Izz bin Abdissalam. Jual Pak Imam. Pak Imam dijual. Tapi nanti insya Allah ada pembahasannya. Ada Muhammad Al-Fatih, kemudian Sayyid Qutb, sahib fi Zilalil Quran. Kemudian Atfalul Hijarah, anak-anak Al-Hijarah yang melempari dengan kerikil-kerikil di Al-Quds itu. Faqihul udaba wa adibul fuqaha. Ada faqihul udaba, faqihnya, ahli fikihnya para penyair, dan wa adibul fuqaha, penyairnya para ahli fikih. Ini Masya Allah sudah jadi ahli fikih plus penyair gitu kan. Faqihnya para orang-orang yang di kalangan para penyair, dan penyairnya di kalangan para ahli fikih. Wah, itu kan Masya Allah sudah komplit itu kayaknya kan, sudah komplit. Kemudian Hasan Al-Banna, ada Nuruddin Muhammad Zainki, Abdurrahman As-Sumaid, ada Syekh Sahid Ahmad Yasin, muhandis Muslim, yuslimu ala yadaihi 4,000 fil gharb. Ada seorang insinyur Muslim yang masuk Islam dari tangan beliau itu 4,000 orang di barat. Masya Allah. Ada seorang insinyur loh, bukan seorang LC atau MA atau apa, insinyur. Masya Allah.
Pripun? Siapa orang? Ya nanti Pak. Nanti sabar insyaallah. Nah ini ternyata dari maudhu, dari apa pembahasannya ternyata ini yang perlu kita ketahui dan ini yang harus ada di dalam diri kita, apalagi kita sebagai qawam. Nah, namanya makom niku napa? Nah, ada qawamah kita sebagai rijal yang di dalam diri kita harus ada qawamah itu, maka kita harus mempelajari itu semua. Agar harapannya kita menjadi benar-benar rijal. Bukan asbahur rijal. Sebagaimana yang dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib tentang ya asbahar rijal la rijal. Itu. Wahai orang-orang yang seperti laki-laki tapi bukan laki-laki. Gimana coba? Kan kok netral? Gak enak toh? Laki-laki tapi nggak disebut rijal. Kan gak enak. Secara fisiknya laki-laki, dandanannya laki-laki, bahkan secara penampilannya sudah sangat luar biasa. Tapi tidak disebut dengan rijal. Itu kan gak enak. Gak enak sekali. Karena tidak ada ciri-ciri dan tidak nampak di dalam dirinya itu sifat-sifat rujulah. Padahal itu yang akhirnya Allah lebihkan laki-laki dari perempuan. Dari perempuan. Maka kita perlu untuk membahasnya, kita perlu untuk mengkajinya agar ya kita bisa menjadi lebih baik insyaallah. Baik, kita baca al-muqaddimahnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu birrahmati wal huda sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muallif memuji Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi hal yang harus selalu kita lakukan. Hal yang harus selalu kita lakukan dalam setiap apapun. Maka perlu untuk kita selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Dan kita mengawali setiap apapun yang kita lakukan selain dengan basmalah adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ditambah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al mab'utsu birrahmati wal huda. Karena ini bagian dari khutbatul hajah sebagai muqaddimah dalam mengawali setiap apapun, baik itu ketika melakukan pembicaraan atau khutbah, maka diawali dengan tahmid, syahadat, dan tidak lupa membaca sholawat. Tidak lupa membaca sholawat atas nabinya. Wa ba'du, fa innar rujulata matlabun yas'a litajammuli bi khasa'isiha ashabul himam. Maksudnya ar-rujulah itu selalu harus ada sebagai bagian dari tajammul, penghias, dan itu menjadi kekhususan ashabul himam bagi orang-orang yang memiliki cita-cita himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, khususnya di sini adalah laki-laki. Wa yasmu bi ma'aniha ar-rijalul jadun. Dan yasmu bi ma'aniha, maknanya itu selalu bertambah, yang itu disematkan kepada ar-rijal al-jadun, laki-laki yang mereka bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi seorang rijal.
wa hiya sifatun asasiyah, yang mana itu menjadi sifat dasar, sifat utama, pondasi yang ada dalam diri seorang laki-laki. Fannasu idza faqadu akhlaqar rujulah saru asbahar rijal ghutha'an ka ghutha'is sail. Dan orang-orang ketika hilang akhlak rujulah itu, maka saru asbahar rijal, mereka akan menjadi asbahar rijal. Asbahar rijal menjadi apa? Bahasa enaknya nopo nggih? Kalau napa menyerupai laki-laki kan gimana? Laki-laki tapi tidak laki-laki pripun niku? Cuma mirip-mirip saja, mirip laki-laki. Pripun niku bahasanya? Misal laki-laki ya pripun niku? Yes, pokoknya laki-laki tapi tidak laki-laki. Laki-laki tapi tidak jantan. Pripun niku? Ya cuma casingnya oh laki-laki. Karena pernah suatu ketika pas di Jakarta Timur dulu ada ketika rekrutmen guru baru, itu ada seorang laki-laki, Masya Allah sudah S1 selesai, ya kan, datang ke Kutab. Kemudian ketika saya tanya, ketika wawancara saya qadarullah, saya kok nanya yang aneh-aneh gitu, kesini sama siapa? Sama bapak, pulang gitu. Saya suruh pulang, Mbak. Laki-laki sudah selesai S1 datang ke situ sama bapaknya. Ya oke, datang ke situ misalkan secara ini umum, orang umum datang ke situ cari kerja. Datang sama bapaknya. Kalau perempuan ya ketika datang sendiri, wah. Nah, ini kan perlu ada pertanyaan lagi. Oh, kenapa ke sendiri? Ya, ini laki-laki datang sama siapa? Sama bapak. Oh ya sudah, pulang silakan. Pulang, saya suruh pulang itu. Nggak ada rujulahnya sama sekali. Dari hal bagaimana nanti ketika setelah masuk di situ akan ya pelentat-pelentut terus ngomongin gitu pasti kan. Dari datang sama bapaknya saya suruh pulang. Entah itu karena mungkin nggak bisa naik motor kah atau itu urusan lain. Tapi ketika datang sama bapaknya saya suruh pulang. Kan masa nggak berani datang ke situ? Bagaimana ngelamar anak orang kan gitu? Ngelamar pekerjaan aja nggak berani, ngelamar anak orang. Saya suruh pulang, nggak ada rujulahnya. Dan tentunya itu dari aspek faktor yang panjang pastinya. Entah itu dari bagaimana pendidikan di rumahnya, kemudian bagaimana di sekolahnya, bagaimana kemudian makanan-makanan yang masuk, sudah banyak aspeknya itu, faktor-faktornya. Sehingga rujulahnya tidak ada. Ya mereka laki-laki tapi asbahar rijal. Yes, laki-laki siluman lah gitu kan, nggak enak. Tapi kan kalau kayak gitu kan nggak enak lah, kan terlalu vulgar. Jadi-jadian kan, aduh ini repot urusannya. Ghutha'an ka ghutha'is sail, ya seperti buih lah di lautan itu, terombang-ambing sana sini, nggak kokoh pendiriannya. Nah itu terus kalau itu ada di laki-laki kaum muslimin, terus seperti apa nanti nasib Islam ini? Maka ya kalau kalau laki-laki sudah hilang akhlak rujulahnya, itu selesai sudah susah untuk diharapkan gitu. Mengketap-ketip malah ini urip meneh kan, ketap-ketip urip meneh lah, ya Allah gitu. Gitu. Bagaimana suruh perang, ya kan? Kang pisau paling ya kok nusuk juga nggak tembus. Laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatalla'u ila ma'alimir rujulah allati tu'athiru fi nashri da'wati wa i'zazil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tentang bagaimana menjadi rujulah, yaitu akan tu'athir fi nashri da'wah wa i'zazil Islam, yang semua itu akan berpengaruh dalam berdakwah dan mengagungkan Islam itu. Karena dengan rujulah seorang dai kemudian muncul sifat rujulahnya itu, Islam akan mulia.
Islam akan lebih terlihat wah gitu loh. Izahnya itu muncul. Tapi kalau hanya misalkan berani keluar-keluar, berani menyampaikan misalnya di medsos atau apa, tapi ketika menghadapi satu masalah melempem gitu, wah ya sudah. Langsung rendah Islam. Langsung rendah ternyata begini, cuma beraninya di depan, nggak mau bertanggung jawab ketika ada satu masalah. Maka sifat rujulah itu harus ada, dan Nabi sudah mengajarkan itu. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Fakana Islamu Umar hadatsan kabiran wujidat rujulatuhu fil lahzatil ula min islamihi. Dan Islamnya Umar itu merupakan satu hal yang begitu agung, dan keislamannya itu nampak di dalamnya ada rujulahnya. Di awal keislamannya itu sudah muncul rujulahnya. Nanti akan kelihatan di situ. Fa ba'da an kana al-muslimun la yajra'una 'alal jahri bidinihim jaharu bihi. Ketika itu setelah kaum muslimin sudah mulai mereka mulai bertambah, tapi mereka masih sembunyi-sembunyi, diam-diam. Nah, ketika Umar masuk Islam, mereka berani untuk memproklamirkan secara terang-terangan memproklamirkan keislaman mereka. Makanya qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami terus saja, mazilnya terus, kami dalam kondisi yang mulia, kami dalam kondisi izzahnya itu tinggi selama Umar masuk Islam. Falam takun rujulatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi quwwati badanihi wala fi furusiyatihi. Rujulahnya Umar itu tidak hanya di dalam kekuatan badannya saja atau strateginya, bukan hanya itu saja, tapi di suku Quraisy ketika itu kan juga banyak orang-orang yang lebih kuat. Fa fi Quraisy man huwa aqwa minhu. Ada yang lebih kuat di Quraisy itu daripada Umar. Walakin rujulatahu kanat fi imanihi al-qawi wa nafsihi al-kabirati allati tab'athu 'ala at-taqdiri wal ikbar. Rujulahnya itu adanya adalah dalam keimanan yang kuat. Keimanannya Umar yang begitu sangat kuat dan jiwanya yang begitu sangat luar biasa itu. Maka rujulahnya ada di situ, karena tidak mesti seorang laki-laki itu menjadi rojul karena disebabkan kuatnya fisiknya itu. Karena ada yang badannya itu masya Allah, sini six pack gitu kan, tapi ternyata melambai juga banyak. Iya kan? Coba silakan dilihat mana penyimpangan, maksudnya laki-laki ini. Kebanyakan penyimpangan itu di mana? Yang laki-laki ini di mana nih, Pak? Gym. Badannya gimana, Pak? Wah, kalau saya kan kekeringan begini kan, kekeringan. Perutnya juga opek kan gitu. Opek nih. Zero pack gitu kan. Banyak sama ya. Sama. Tapi kan meskipun badannya seperti itu, bahkan belum tentu rujulahnya itu muncul. Kadang ada orang yang bagaimana, misalkan yang sudah kita ketahui lah, Jenderal Sudirman itu bagaimana, Pak? Jenderal Sudirman itu bagaimana? Bung Tomo itu pripun, Pak? Gitu. Tapi dengan kekuatan Allahu Akbarnya itu selesai sudah itu, Pak. Ya kan? Kalau gede-gede terus Allahu Akbar, kan pripun toh? Ya Allah, kan. Terus jalannya muncul, malah digodain toh. Yang nggak menyebutkan nama itu karena jelek tuh.
Ya nggak usah disebutkan Samsudinnya, nggak usah disebut. tenang. Oh itu menyebut ya, masya Allah. Enggak. Tapi contoh tadi Jenderal Sudirman itu loh, masya Allah. Cuma ditandu, tapi masya Allah. Ya meskipun secara fisik seperti itu, tapi rujulahnya itu keluar, rujulahnya keluar. Jadi tidak ditentukan oleh fisik, tidak ditentukan oleh fisik. Hajar sahabah khufyatan. Para sahabat ketika itu berhijrah dalam kondisi khufyah. Khufyah itu apa? Hah? Khufyah. Ya masih inilah apa? Sembunyi-sembunyi, nggak mau terang-terangan. Ya kan? Diam-diam. Amma Umar faqad taqallada sayfuhu wa madha ila al-Ka'bah fatafa wa shalla bil maqam wa a'lana hijratahu 'ala al-mala'i. Adapun Umar ketika masuk Islam, maka langsung bawa pedangnya, langsung menuju ke Ka'bah, tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim dan mengiklankan, memproklamirkan tentang keislamannya, hijrahnya kepada pembesar-pembesar ketika itu. Wah, berani nggak gitu? Berani nggak? Lawang saya kemarin, ya iskadarullah, karena memang ada satu kondisi, karena untuk menjaga bagaimana kegiatan Al-Fatih itu, khususnya di Magelang ya. Oh, saya sudah dicekal oleh salah seorang kiai. Aduh, dicekal nih. Padahal saya juga nggak ngapa-ngapain, gitu. Saya hanya sekedar penampilan gitu. Meskipun saya bukan seorang rujulah, yang belum masih belajar menjadi seorang rojul. Hanya berpenampilannya jenggoten, gitu kan, jenggoten. Ya celana agak naik sedikit lah dibandingkan dengan yang lain, gitu. Itu langsung geger itu, Pak. Saya di masjid itu, atau yang mungkin saudara yang di masjid itu, saya cuma ngaji Pak, di situ ngaji Riyadhus Shalihin bareng-bareng sama jamaah, dan itu pun yang minta jamaah Pak. Itu pun minta RT warga di situ. Saya udah nggak mau, saya jangan. Qadarullah saya harus di situ gitu. Karena melihat itu langsung tidak boleh, nggak boleh, karena khawatir nanti menyebarkan paham-paham yang radikal atau apa. Radikal nggak apa-apa. Terus sampai ke kampung saya yang di sana, jadi luar biasa. Ya meskipun saya juga bisa saja, ya memang kita mau sedang berdakwah ya nggak apa-apa tuh gitu. Tapi ya memang taraf keimanannya masih jauh dengan Umar tuh. Meskipun ketika di situ ada jamaah bilang kalau orang itu, kiai itu bawa golok, karena memang suka bawa golok, ada orang diacungin golok itu. Nah, itu ada salah satu jamaah yang beliau tentara, bahkan ex tentara dipecat dari tentara. Wah, kalau orangnya memang kata-katanya luar biasa itu. Kalau dia bawa golok, saya bawa pedang. Mau apa? Memang di TNI itu kalau perang itu untuk kedamaian. Perang, ayo kita perang ke sana lah. Perang gitu. Orang tentara mau turun, jangan gitu. Jangan begitu, kita masih sedang berdakwah ya, nggak usah. Dan ini menunjukkan bahwa Umar ketika masuk Islam, waduh, sudah nggak main-main itu, don't play udah gitu. Don't play, nggak main-main itu. Iya, boleh ya, boleh. Kita masih memikirkan yang lainnya. Umar sudah mau sini, pedang di situ kan, siap, ayo lawan ya. Kalau menang ya nggak apa, tinggal siapa yang mati duluan kan gitu. Umar mati syahid, musuhnya mati sangit kan, kelar, pilihannya itu doang kan, antara syahid sama sangit. Musuhnya sangit, yang Umar syahid kalau terbunuh, nggak berani. Maka Umar mengatakan, waqala lahum man arada an tuthkilahu ummuhu. Siapa yang ibunya itu pengen menderita, wa yutimu waladuhu, dan siapa yang anaknya pengen yatim,
Watramal zaujatu, siapa yang istrinya pengen jadi menjanda. Waduh gitu. Falyabta'idni. Terus menjauhlah dari saya. Menjauhlah dari saya. Wara'a hadzal wadi, menjauh dari saya dari belakang lembah ini. Terus enggak main-main itu. Rene Rene siap-siap kan gitu. Anakmu yatim kan gitu. Ibumu celaka kehilanganmu. Anakmu yatim, istrimu menjanda. Yang lain kutunggu jandamu kan repot. Yang lain itu yang ditunggu kan itu. Insya Allah repot urusannya. Nah itu siap begitu luar biasa kan. Dari itu udah kata-katanya udah luar biasa. Ada yang berani gitu, Pak? Cobain, Pak. Cobalah sekali-kali. Kan gitu. Kamu. Fama tabi'ahu minhum ahad. Innaha ar-rujulah al-haqqa bi kulli ma'aniha. Rujulah yang sebenarnya ya seperti itulah Umar. Ya bertahap lah gitu kan, bertahap. Kadang kita mau bilang ke istri misalkan, Mi gimana ya gitu kan, silakan diteruskan gitu. Berani nggak kira-kira kayak gitu? Itu. Baik. Hadhihi rujulatu allati dha'at madaminuha al-yawm wa faqadat arkanaha 'indal katsirin fasaru asbahar rijal wala rijal. Inilah sifat-sifat rujulah yang sudah hilang. Yang sudah hilang di generasi hari ini. Hilang rukun-rukunnya, tiang-tiang rujulah itu di kebanyakan laki-laki. Khususnya di kaum muslimin. Maka fasaru asbahar rijal wala rijal. Ya mereka mirip-mirip lah gitu, mirip-mirip laki-laki tapi bukan rijal. Mirip rijal tapi bukan rijal. Hanya sekedar casingnya saja laki-laki. Kan rijal itu pasti zakar. Tapi walaysa zakar rijal. Tidak semua laki-laki itu rijal. Nah mereka ya laki-laki tapi tidak rijal. Mirip-mirip aja sekedar casingnya aja dong. Casingnya. Hadhihi ar-rujulatu nahtaju linata'arrafa ila sifatiha wa mumayyizatiha. Nah ini rujulah ini yang perlu penting kita itu mengetahui ciri-cirinya agar kita bisa menjadi ar-rijal, menjadi rajul yang sebenarnya. Wahina sakhita Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ahli Basrah lamma khadhaluhu qala lahum, dan itulah ketika Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marah kepada penduduk Basrah yang mereka khadhaluhu, mereka mereka sifat mereka udah jelek gitu kan, jelek. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya asbahar rijal wala rijal. Wah itu. Nah ini nanti Ustadz Ahmad, Ustadz Inas akan begitu. Nah tinggal tunggu waktunya kan gitu. Tinggal tunggu waktunya. Suatu saat nanti mungkin bisa jadi Ustadz Ahmad atau Ustadz Inas akan mengatakan di para ayah itu, ya asbahar rijal wala rijal. Wah itu kan gak enak toh. Duh kan langsung dingkluk gitu, aduh gimana gitu. Kan gak enak, asbahar rijal wala rijal. Tapi mungkin nggak nyampe, nggak tega. Tapi wallahu alam bisa jadi kalau sekarang bisa nggak tega, bisa jadi suatu saat bisa jadi tega, kan gitu ya Ustadz Inas ya, bisa jadi. Siap-siap untuk Ustadz Ahmad. Maka asbahar rijal, kemudian hulumal atfal, waduh, angan-angannya para anak-anak gitu, angan-angannya anak-anak pengen pengen orang dewasa. Tapi dewasanya begitu, kondisinya seperti itu. Ya cuma angan-angan doang. Wa uqul ribatil hijal.
akalnya ribatil hijal. Al-hajal itu kan malu ya. Laki-laki tapi ya pemalu itu al-haya minal iman, syu'batun minal iman. Tapi bagaimana malu itu al-khajal afwan. Al-hijal apa Ustaz Ahmad ya? Ustaz Ahmad? Al-hijal apa Ustaz? Al-hijal. Napa? Napa Ustaz? Memalukan. Napa? Insyaallah. Memalukan seperti itu. Lawaditu anni lam arakum walam a'rifkum. Wah, kalau saja saya itu lebih suka kalau saja saya itu gak pernah melihat kalian dan gak pernah kenal kalian. Wah, ini kan perkataan yang dek gitu kan. Iya, langsung menancap itu. Laqad dhammahum binuqsanir rujulah wa wasafahum bi annahum asbahur rijal. Ali bin Abi Thalib mencela mereka dengan kurangnya rujulah itu dan mensifati mereka sebagai asbahar rijal yang menyerupai laki-laki, casingnya aja laki-laki kan gitu. Inna hadhihi kullahu yush'iruna bi anna al-jami' yabhath an rajul. Ini untuk kita semua menjadi sebuah kita merasakan bahwa kita dan semua orang, semua laki-laki itu butuh dan harus mencari bagaimana bisa menjadi seorang rajul. Wal kul yashku ghiyab hadzal rajul, dan semuanya itu yashku mengeluh karena hilangnya seorang laki-laki seperti itu. Wal kul yuridu hadhihi al-umlah an-nadirah fala yakadu yajiduha. Semua itu pengen mencarinya, mencari seperti halnya al-umlah an-nadirah, seperti uang kuno yang semuanya itu pengen mencari. Bahkan harganya mahal, tapi jarang orang menemuinya, mendapatinya. Fal ummatul yawm bihajatin ila rijalin yahmiluna ad-din wa hammad-din wa yas'auna jad-din li khidmati dinihim wa awtanihim. Umat ini hari ini butuh rijal seperti itu yang akan membawa agama ini kegemilangan generasi ini, terus akan berada dalam kesungguhan seperti halnya rijal itu untuk berkhidmah kepada agama dan negaranya. Jadi kalau sudah jadi rijal nggak usah perlu dipertanyakan tentang nasionalismenya, gitu. Nggak perlu nyun sewu NKRI harga pas, nggak perlu harus begitu. Harga naik. Kalau sudah muncul rujulahnya sudah pasti takarannya pas gitu. Bagaimana dia mencintai agamanya, bagaimana kemudian dia mencintai negaranya, sudah otomatis itu pasti. Ini nggak perlu dipertanyakan lagi, karena syiar mereka minal mu'minina rijal. Dari orang-orang beriman itu ada rijal. Dan di sini kan minal mu'minin. Min itu kan juga bisa bermakna litab'id, untuk sebagian. Berarti dari sebagian orang-orang beriman itu ada rijal. Berarti sebagian yang lain belum menjadi rijal. Tidak rijal. Wa min huna ja'at ahammiyatul kalam wal kitabatu 'anir rijal wa sifatihim wa mumayyizatihim, fa kana hadzal bahthu al mutawadi' alladhi as'alullaha 'azza wa jalla an yantafi'a bihi kullu muslim yas'a li yakuna mimman sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Jadi sehingga dengan kondisi seperti itu maka penting bagi kita untuk bisa
mengetahui itu, sehingga muncullah ada hal-hal yang harus ditulis di situ berkaitan dengan rujulah, berkaitan dengan rijal, berkaitan dengan sifat-sifat rijal itu seperti apa, keistimewaannya seperti apa, agar setiap muslim itu bisa tahu dan bisa menjadi rijal, menjadi rojul, bukan asbahur rijal. Dan itu harapan kita semua, apalagi kita sebagai orang-orang yang memiliki anak-anak, kita sebagai qawam di keluarga kita. Kan nggak enak gitu kan, ketika misalkan kita melihat ada keluarga yang lain, sebagian keluarga muslim yang tidak muncul rujulahnya itu di dalam keluarganya, tidak muncul rujulahnya. Dan bagaimana nanti akan muncul generasi-generasi seperti halnya orang-orang yang kuat seperti Umar itu. Karena umat ini sedang butuh itu. Umat sedang mengadu, umat sedang mengeluh karena hilangnya para rijal dari umat ini. Maka mari kita menjadi rijal, mari kita belajar menjadi rijal. Didik generasi-generasi kita, anak-anak kita, laki-laki kita menjadi rijal. Rijal. Makanya kan slogannya Syababul Yaum Rijalul Ghad. Kan itu. Pemuda sekarang ini menjadi Rijalul Ghad. Menjadi rijalnya hari yang akan datang. Kalau Syababul Yaum sekarang ini yang mereka melambai-lambai, bagaimana bisa menjadi Rijalul Ghad? Kan itu. Maka perlu mempelajari bagaimana menjadi rujulah itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang kita masuk ke definisi tentang rujulah. Apa itu ar-rajul secara bahasa dan juga secara istilah. Dan ini butuh sabar. Insyaallah nggih. Butuh sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nggak ada tanya jawab Pak ya? Oh nggih, monggo sebelum ini. Ini rujul. Nggih. Saya lagi mendahului karena Pak beliau meninggal bersama dikabari. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jazakallah Ustaz Jauhar atas mukadimah di awal kitab yang kita pelajari sebagai seorang rijal. Dan muncul banyak pertanyaan, pastinya ternyata kalau dari daftar isinya sekian banyak, berapa yang sudah kita tahu tentang rijal itu selama ini seusia kita masing-masing. Dan semoga tidak ada waktu terlambat untuk kita mengilmui sebagai seorang rijal. Anak-anak kita masih usia belajar, semoga kita bisa membersamai mereka dan mengkader sebagai seorang rijal. Monggo kami buka pertanyaan satu saja, langsung yang sini. Sial. Halo Pak. Bagus. Waalaikumsalam. Bagaimana kita Agak keras Pak suaranya Pak. kita mengajarkan sifat kelaki-lakian pada anak. Sering itu kan anak kadang lembek gitu. Embur. Belajar itu sering mengeluh begitu. Nggih. Lalu kita sering agak sedikit apa ya? Mungkin kasar sedikit. Masyaallah. Jadi memang lebih banyak kata-kata kamu itu laki-laki. Ada pasir. Dan itu beberapa kali mungkin ada pengulangan. Di wanita ada pasir terus Apakah hal itu baik untuk kita lakukan atau enggak? Kurang baik. Terus yang kedua, anak saya kan dua laki-laki, sering bertengkar gitu Ustaz, kalau memperebutkan sesuatu. Yang satu karakternya memang suka merebut, maupun mempertahankan apa yang, tapi seringnya merebut. Tapi yang satunya suka mengalah. Kalau yang mengalah ini karena terlalu sering mengalah, saya bilang kamu itu laki-laki ya, pertahankan aku. Jangan cuma
biarin lepas terus. Nggih. Ya itu apakah kira-kira hal seperti itu juga tepat? Kan beberapa kali kajian juga kalau saya dengar beberapa kajian di kebudayaan itu anak-anak itu jangan diajari untuk melawan hal yang kurang baik, dilawan dengan yang kurang baik. Kalau tadi Umar kan pedang lawan pedang. Nah kalau di kebudayaan saya dengar ada beberapa materi yang mengajarkan kalau kurang baik ya jangan dilawan, yang kurang baik tapi lawanlah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, kadang-kadang saya dilematis juga kalau lagi seperti itu. Tapi sering saya itu ya mungkin karena tanpa ilmu kan instingnya jadi kamu laki-laki itu kalau direbut ya jangan Nggih. kalau yang merebut saya bilang kalau kamu merebut hak orang lain maka suatu saat kalau ambil kamu darimu itu mungkin. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya pun juga sedang belajar karena anak saya yang laki-laki itu baru usia 3 tahun. 3 tahun. Tapi terkadang karena melihat mbaknya dua itu kadang pakai jilbab, kan? Ketika mau sekolah pakai jilbab, terus bilang, aku mau pakai jilbab. Udah pakai jilbab. Terus ada jepit-jepitan itu tadi, jepit-jepitan itu mau dipasang gitu. Ya lihat setelah ini mbaknya. Oh iya, saya sampaikan bahwa nak kamu laki-laki. Kalau kamu pakainya peci, kayak Abi ini pakai peci. Ya, contohkan ini Abi pakai peci, kamu pakai peci. Sholat, kalau mbak pakai mukena, kamu pakai peci. Pakai celana atau pakai sarung, ayo kita ke masjid. Ya, kita ke masjid. Karena kamu laki-laki nak. Kamu laki-laki. Sendal pun ketika pakai sendal mbaknya yang pink itu sering pakai itu. Saya bilang, nak sendal kamu bukan itu. Sendal kamu yang ini. Ini sendal mbak. Ini sendal perempuan. Ini sendal kamu dan ini sendal kamu laki-laki. Pakai ini karena kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Ini mbak perempuan pakainya begini, kamu laki-laki seperti ini. Sehingga memang dari awal memang selalu kita sampaikan ke anak-anak itu ya karena anak-anak kan mungkin secara fisik dulu bahwa laki-laki itu seperti ini. Laki-laki itu seperti ini. Ketika ke masjid, mbaknya pengen ke masjid ya, nggak masalah pengen ke masjid. Tapi sering sampai nak kalau kamu sholatnya lebih baik itu di rumah. Lebih baik di rumah. Lah kok Fahad boleh diajak ke masjid? Fahad itu laki-laki. Fahad laki-laki sholatnya sama Abi di masjid itu yang paling baik. Paling baik untuk sholat fardunya maka sholat di masjid. Sholat di masjid sama kayak Abi sholatnya di masjid. Nah, ketika bawa anak saya laki-laki, nak sholatnya di masjid, di masjid. Sambil ceritain karena di sini kan juga kalau mungkin nanti Antum bisa baca di sini dari halaman 123 sampai 129 itu yang berkaitan dengan tadi ya abati alimni ya abati ar-rujulah. Wahai ayahku ajarilah tentang rujulah. Nah, di sini ada at-takniyah, berkunyah. Berkunyah Abu siapa? Kan oh Abu, gitu kan? Oh laki-laki, gentle ini kan. Terus juga bagaimana diajak ke masjid misalkan, diajak ke masjid kan masjid ya laki-laki di masjid. Kemudian pakaiannya seperti apa, dikisah-kisahkan juga tentang laki-laki. Nah, laki-laki itu seperti ini, nah. Laki-laki itu harusnya seperti ini. Dulu anak-anak misalkan para ulama ketika masih kecil laki-laki main seperti ini. Mainnya seperti ini. Mainnya bukan main engkleng apa? Kok engkleng itu yang kotak-kotak itu terus dipakai batu itu apa Pak namanya? Nah, laki-laki kok mainnya begitu kan ya? Laki-laki mainnya apa ya? Mainnya sepak bola gitu kan? Kasih bola.
Pak Soto, kalau saya sering ajak anak saya laki-laki mancing, kan berburu tuh. Laki-laki tuh berburu. Iya bukan ya, karena saya suka mancing juga. Makanya kalau saya di motor atau di mobil suka ada pancing biasanya. Ada joran pancing. Berburu. Aja berburu, kan gitu. Nah, berburu kaitannya dengan nafkah, kan gitu. Beda dengan mancing hobi. Kalau hobi kan ya mancing karena cemplungin lagi rilis. Itu nanti ada ancaman juga ketika kemarin saya baca salah satu kitab tipis itu. Kalau buat main-mainan mah nggak boleh. Mancing kalatama itu kan, nah, dapat dirilis, selesai sudah itu, nggak boleh. Sidat hunter. Kalau habis itu dimasak nggak apa-apa Pak. Kalau perlu saya dibagi boleh kalau ada. Ya, ajak anak-anak itu sesuatu hal yang memang di situ sifatnya laki-laki. Nah itu, nak kamu itu laki-laki, nak kamu itu harusnya begini. Pakaian kamu tuh seperti ini. Dikenalkan dari awal memang sudah tentang sifat-sifat laki-laki. Adab-adabnya seperti apa ya tadi? Laki-laki kan harus punya mental. Punya mental. Kalau misalkan direbut, ya barangnya direbut, ya harus punya hujah. Ini barang saya pegang. Ini barang milik saya. Ini milik saya. Kalau kamu mau ngambil, entah itu izin dulu kah atau alasannya kenapa ngambil. Kan sehingga punya pendirian. Ini punya saya ini. Ini punya saya. Saya harus mempertahankan. Karena nanti kaitannya dengan bagaimana mempertahankan keluarga, bagaimana menjadi qawam di dalam rumah tangga. Nah, kalau ujuk-ujuk tuh udah gede, udah nikah, nak kamu jadi qawam di keluarga. Tapi ternyata tidak pernah dipelajari dari kecilnya, ya nggak akan muncul rujulahnya di dalam keluarga itu. Masih lemes, misalkan kan, lembek di hadapan istrinya. Meskipun ada kalanya memang seperti Umar juga diam kan ketika dimarahi istrinya, tapi kan ada sebabnya Umar kenapa diam gitu. Ketika kisahnya ada orang yang mengadukan tentang istrinya itu, pas nyampe rumahnya Umar sedang dimarahi sama istrinya. Icep gitu kan, icep gitu. Balik, nggak jadi mau ngaduin Umar begini kan gitu ya. Sama, balik. Pas mau balik dipanggil ngaduin lah, saya itu mau mengadukan istri saya tentang istri saya. Tapi ya mohon maaf, jenengan juga sedang dimarahi istri kan. Juk pripun kan. Ada sebabnya. Ada sebabnya karena istrinya itu qasalah, ya, yang mencucikan, roddoah yang menyusui, munakhabbazah yang memasakkan. Ya mungkin hal sepele dimarahi sudah diem, kelar. Udah selesai kelar kan gitu. Tapi ada kalanya memang suatu saat mengalah, iya. Di antara sifat rujulah itu Umar. Nah seperti itu kan tidak mengurangi rujulahnya Umar. Tapi di sisi lain bagaimana izzahnya itu juga perlu dibentuk sejak dini. Tapi bukan berarti kemudian jadi dedas preman suka ngantemi, ya nggak begitu. Terarahkan bagaimana anak itu ketika menginginkan sesuatu izin. Adab kan kaitannya di sini ada pengajaran adab. Adab minta izin. Ketika punya sesuatu pegang itu erat-erat. Jangan berikan ke orang lain kecuali memang di situ sudah ada alasannya dan di situ memang kewajibannya untuk memberikan. Tapi kalau itu memang milikmu, pegang erat-erat dulu. Pegang erat-erat karena itu menjadi pelajaran juga nanti suatu saat nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, apa yang dimiliki dia bisa menjaga itu dengan sebaiknya. Apa yang diamanahkan untuk anak itu nanti dia bisa memegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena di antara sifat rujulah adalah al-wafa bil ahdi wal mitsaq, kan itu. Menepati janji dan menjaga amanah itu dengan semaksimal mungkin. Niku wallahu alam. Mungkin ya. Wah, masyaallah ada yang mau bertanya lagi? Oh. Kalau beliau kan putranya takkan aja. Nggih. Kalau saya putranya awal semua. Alhamdulillah. Tiga-tiganya. Nggih. Alhamdulillah.
saya kan punya hobi tarung kan. Masya Allah. Nah, kalau di rumah itu saya kan sering main samsat itu. Ternyata anak-anak itu niru kan. Padahal mereka nggak pernah tekan sendiri gitu, tapi ternyata ketika di belakang rumah itu ribut sama teman-temannya yang lain, pukul juga mulai. Fatan tuh katanya, Fatan nangis, kenapa dipukul Ocha katanya, pas dipukulnya itu pas di rahang misalkan gitu. Jadi apa namanya? Karena saya ribut dengan istri itu, ini anak kita itu apa ayah gitu. Ini anak kita itu perempuan. Kenapa diajarin batin juga? Katanya diajarin. Terus saya kadang-kadang coba bermain sama anak itu, sama main-main aja. Ternyata dipraktekin sama teman-temannya gitu. Iya. Apa namanya? Bagaimana cara ngajarkan anak ini itu? Makanya di kitab ini, di kitab kan belum ada bela diri ya, Ustaz ya? Belum ada. Manah juga belum, malah belum ada. Tapi tahapan untuk kesana kan ada. Untuk penguatan fisik dulu. Sehingga ketika ada orang bertanya, loh kok di kitab belum ada manah gitu. Wah, udah diajarin manah terus manahin PTE wong pripun? Repot toh. Waduh, no pitik sasaran empuk cos gitu. Selesai. Wis tepat sasaran gitu kan. Mati manahin pitik orang, kayak repot. Atau tadi misalkan bela diri karena belum terbentuk dari segi kekuatannya, misalkan dari ruhnya. Ya kalau kekuatan fisik bisa jadi anak itu sudah kuat, nyatanya ngantem juga langsung kena rahangnya kan. Jos nangis itu kan. Luar biasa. Itu ada tahapannya memang. Ada tahapannya yang harus dilalui dulu. Tidak langsung kemudian anak itu diajari misalkan bela diri di awal banting-bantingan. Saya pas dulu diskusi tentang kitab Al-Furusiyah itu Ibnul Qayyim dengan yang akhirnya diturunkan jadi kurikulum olahraga itu. Karena di situ ada ada salah satu turunan yang akhirnya kita coba diskusikan. Kayak seperti memanah itu apa yang memang harus tahapi dulu misalkan. Oh, memanah tepat sasaran apa yang bisa diturunkan ke anak-anak misalkan, oh pakai lempar bola, fokus melempar bola atau apalah kayak yang sekiranya memang tidak langsung mengajarkan kepada anak untuk memanah atau bergulat, tapi sebagai pondasi dulu. Ditambah lagi tentang adab-adabnya itu diajarkan sehingga tidak menyakiti orang lain. Karena kan tujuan bela diri itu bukan untuk menyakiti toh. Ad-difa' 'anin nafs, menjaga diri. Kalau nggak dipukul ya nggak usah mukul kan gitu. Kalau nggak perlu bisa diselesaikan tanpa mukul kan nggak perlu harus mukul. Oh, mau dikata-katain apa ya karena sudah terbentuk imanannya nggak perlu mukul. Tapi orang baru kesenggol dikit langsung dies gitu karena memang belum terbentuk adab-adabnya itu. Maka yang pertama memang dikuatkan adabnya dulu. Apalagi anak perempuan. Bukan berarti anak perempuan tidak boleh belajar bela diri. Tapi ada porsinya dan juga memang berbeda dengan laki-laki. Itu yang juga harus kita harus kita tanamkan di dalam benak kita, mindset kita itu walaisa dzakaru kal untha, itu juga harus coba diturunkan lagi. Laki-laki beda dengan perempuan. Ketika misalkan bela diri mana saja yang memang diperbolehkan untuk perempuan. Gitu. Karena di dalam perempuan kan ada hal-hal lain yang tidak dimiliki laki-laki, seperti misalkan contohnya rahim. Kalau mukul-mukul terus kena ini rahimnya bagaimana? Bagaimana nanti generasi berikutnya? Kan terkadang efeknya fatal. Itu makanya perlu adab itu dulu, adab yang perlu diajarkan. Baru nanti kalau memang sudah terbentuk adabnya dan usianya memang sudah cukup untuk mempelajari tentang bela diri itu, nah silahkan. Tapi silahkan cari yang memang sesuai untuk anak perempuan. Nah kalau pengen anak laki-laki ya berarti tambah lagi, Pak. Gitu. Insya Allah tambah anaknya, insya Allah, atau tambah posnya yang lain. Tambah rezekinya. Pas nggih.
Don't play. Oke, angkatan. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Yang banyak sekali kekurangan dan kekhilaafannya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.